Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di mata kuliah seminar akuntansi. Kali ini yang tampil adalah kelompok 2 yang beranggotakan Feliatri Oktaviani, BP 18110055, Fira Afrian, BP 18110062, Nura Nazifah, BP 18110046. Yang judul materi kali ini yaitu laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan PSAK 15, 22, 65 dan laporan. Nah, penerapan PSAK 65 serta relevansi PSAK 15 dan 22 dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi diatur pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau yang disingkat dengan PSAK nomor 65. Selain PSAK nomor 65, ada 2 PSAK yang lain dan juga mengatur beberapa hal yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasi, yaitu PSAK nomor 15 tentang akuntansi untuk investasi pada perusahaan asosiasi dan PSAK nomor 22 tentang akuntansi penggabungan usaha. Pada PSAK nomor 65 mendefinisikan kriteria konsolidasi sekaligus menguraikan tentang prosedur konsolidasi. Sedangkan pada PSAK nomor 15 mengatur investasi yang harus dipertanggungjawabkan dengan metode ekuitas, di mana metode ini erat kaitannya dengan laporan konsolidasi. Sementara itu, pada PSAK nomor 22 mengatur perlakuan akuntansi penggabungan usaha yang dapat berupa suatu akuisisi atau penyatuan kepemilikan, baik yang dilakukan melalui perolehan saham maupun aktiva neto. Artikel ini menguraikan tentang penerapan ketiga PSAK tersebut dalam penyusunan laporan keuangan. Pembahasan akan dimulai dari penggabungan usaha PSAK nomor 22, kemudian dilanjutkan dengan akuntansi investasi dengan metode ekuitas PSAK nomor 15, dan pembahasan tentang laporan konsolidasian PSAK 65. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 22. Pelaporan transaksi penggabungan usaha pada laporan keuangan selalu mendapat porsi perhatian yang besar, mengingat transaksi penggabungan usaha biasanya dilakukan dengan nilai transaksi yang sangat besar dan luasnya cakupan akuntansi penggabungan usaha. Tidak menutupi kemungkinan transaksi penggabungan usaha sering dilakukan sebagai cara untuk melakukan manipulasi akuntansi demi kepentingan manajemen. Pernyataan Standar Akuntansi nomor 65. PSAK nomor 65 menganut azas pengendalian kontrol dan bukannya pemilikan atau ownership, yaitu konsolidasi dilakukan bila terdapat pengendalian, maka kemampuan untuk mengatur kebijakan finansial dan operasional suatu perusahaan untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan perusahaan tersebut. Pengendalian akan dianggap ada bila dimiliki secara langsung atau tidak langsung dari lebih dari 50% hak suara dari suatu perusahaan. Nah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 15 mengatur penyertaan pada perusahaan asosiasi, yaitu anak perusahaan, yang harus dipertanggungjawabkan dengan metode ekuitas. Ketentuan perlakuan metode ekuitas ini erat kaitannya dengan laporan keuangan konsolidasian karena merupakan perluasan dari laporan keuangan konsolidasian. Pengaturan mengenai pencatatan goodwill dan amortisasinya juga dimulai dari kondisi yang memenuhi ketentuan dalam PSAK ini. Laporan keuangan konsolidasian.
Nah, laporan keuangan konsolidasian adalah laporan keuangan dari sekelompok entitas yang disajikan sebagai suatu entitas tunggal, grup entitas tunggal. Grup adalah perusahaan induk dan semua anak perusahaan. Anak perusahaan adalah entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Mungkin itu dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, Filiatri Oktaviani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Afdian, BP 18110062 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu pencatatan berdasarkan PSAK nomor 65. Sebuah entitas tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasi jika masih merupakan anak perusahaan dari entitas lain. Instrumen keuangan induk tidak diperdagangkan secara publik. Perusahaan induk belum mengajukan dan tidak mengajukan kepada organisasi pengawas untuk menerbitkan instrumen keuangan di pasar publik, dan entitas induk menghasilkan laporan keuangan konsolidasi yang sesuai dengan standar pelaporan keuangan. Selanjutnya yaitu pencatatan berdasarkan metode ekuitas dilihat dari PSAK nomor 15. Apabila investor mempunyai banyak pengaruh yang signifikan, maka investasi dibukukan atau dicatat dengan metode ekuitas, di mana pada mulanya dicatat sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan dengan laba atau rugi perusahaan asosiasi pada setiap periode sesuai dengan persentase pemilik investor. Penyesuaian terhadap bagian laba investor atas laba rugi. Penyesuaian terhadap bagian laba investor atas laba rugi setelah akuisisi dilakukan untuk A. Penyusutan aktiva tetap berdasarkan nilai wajarnya. B. Amortisasi atas selisih antara biaya perolehan dan bagian investor atas nilai wajar aktiva neto yang dapat diidentifikasi. Yang C. Penyamaan kebijakan akuntansi untuk transaksi dan peristiwa yang sama bila tidak dimungkinkan harus diungkapkan. Selanjutnya yaitu akuisisi dan penyatuan kepemilikan pada PSAK nomor 22. PSAK nomor 22 membedakan penggunaan usaha sebagai akuisisi dan penyatuan kepemilikan. Suatu akuisisi akan terjadi bila salah satu perusahaan memperoleh kendali atas perusahaan lain. Yang diasumsikan terjadi bila salah satu perusahaan yang bergabung memperoleh lebih dari 50% dari hak suara pada perusahaan lain. Kendali dianggap tetap ada walaupun pemilik di bawah 50%, yaitu bila diperoleh yang pertama, kekuasaan lebih dari 50% berdasarkan perjanjian dengan investor lain. Yang kedua, kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi keuangan berdasarkan perjanjian atau anggaran dasar. Yang ketiga, kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan sebagian besar anggota pengurus perusahaan. Yang keempat, kekuasaan untuk mendapatkan hak mayoritas dalam rapat direksi. Selanjutnya yaitu penentuan dan perlakuan goodwill. Pada saat pertama kali penilaian dilakukan karena telah memenuhi kriteria metode ekuitas, setiap akuisisi yang signifikan sebelum hak tersebut harus ditentukan nilai wajarnya dalam rangka perhitungan goodwill wajarnya. Aktiva dan kewajiban yang diperoleh dalam suatu akuisisi harus diakui secara terpisah sebagai aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi. Bila besar kemungkinan bahwa segala manfaat yang terkait pada masa yang akan datang akan mengalir ke atau dari perusahaan pengakuisisi dan tersedia suatu ukuran yang andal sehubungan dengan biaya perolehan atau nilai. Penyesuaian setelah akuisisi. A. Penyusutan atas harga beli yang tergantung pada peristiwa mendatang harus ditaksir pada tanggal akuisisi. Jika peristiwa tersebut besar kemungkinan terjadi dan dapat diperkirakan secara layak, dan taksiran tersebut kemudian ternyata tidak akurat, maka perbedaan yang timbul diperlakukan sebagai penyesuaian terhadap harga early dan karena itu harus diperhitungkan dengan goodwill yang bersangkutan. B. Goodwill juga mungkin mengalami penyesuaian jika di kemudian hari ternyata ada
Aktiva atau kewajiban yang memenuhi kriteria aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi atau karena eksistensinya baru diketahui kemudian. Dalam hal ini, aktiva dan kewajiban tersebut diakui atau saldonya disesuaikan dan nilai goodwill dengan sendirinya akan terpengaruh. Penyesuaian ini hanya boleh dilakukan pada tahun pertama setelah akuisisi. Seluruh periode tersebut, penyesuaian harus dicatat secara langsung sebagai beban atau pendapatan tahun yang bersangkutan, agar tidak terjadi potensi koreksi terhadap goodwill untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Nazifa, BP 18110046 akan melanjutkan materi dari teman saya. Laporan keuangan konsolidasian. Pengandalian dianggap ada walaupun pemilik di bawah 50% bila dipenuhi salah satu syarat sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai hak secara lebih dari 50% berdasarkan perjanjian dengan investor lainnya. Yang kedua, yaitu mempunyai hak untuk mengendalikan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian. Yang ketiga, yaitu mampu menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus perusahaan. Yang terakhir, yaitu mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus. Konsolidasi tidak dilakukan apabila yang pertama, pengandalian bersifat sementara karena pemilik saham untuk dijual atau dialihkan dalam jangka pendek seperti bila bank dengan debitur yang dikuasai. Yang kedua, yaitu perusahaan dibatasi oleh suatu restriksi atau perjanjian jangka panjang sehingga mempengaruhi secara signifikan kemampuannya dalam mentransfer dana kepada induk perusahaan. Konsolidasi tetap dapat dilakukan walaupun bidang usaha berbeda. Terdapat hak minoritas yang besar atau anak perusahaan berusaha di luar negeri. Anak perusahaan yang tidak dikonsolidasikan harus dilaporkan sesuai dengan PSAK 13 tentang akuntansi untuk investasi. Prosedur konsolidasi. Konsolidasi dilakukan dengan menggabungkan laporan keuangan masing-masing entitas dengan menjumlahkan unsur-unsur sejenis dari laporan keuangan masing-masing entitas yang dikonsolidasikan. Untuk dapat menyajikan laporan keuangan konsolidasi sebagai satu kesatuan ekonomi, maka dilakukan penyesuaian atau adjustment sebagai berikut. Yang pertama, yaitu eliminasi akun antar perusahaan. Investasi dengan hak induk perusahaan atas ekuitas hutang atau piutang atas investasi. Yang kedua, yaitu eliminasi transaksi antar perusahaan. Penjualan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Yang terakhir, yaitu penyesuaian sehubung dengan saldo yang timbul dari akuisisi, penyusutan atau penurunan nilai wajar aktiva neto, amortisasi goodwill. Penyajian laporan. PSAK 65 mewajibkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian jika dipenuhi persyaratan konsolidasi. Dalam hal ini, induk perusahaan tidak dapat menyajikan laporan tersendiri atau tanpa konsolidasi. Induk perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan sendiri bila untuk memberikan informasi tambahan bagi pengguna laporan keuangan konsolidasian. Jadi, di sini diimplikasikan bahwa laporan keuangan induk perusahaan tersebut disajikan dalam informasi tambahan. Dalam hal tidak dilakukan konsolidasi, penyertaan pada anak perusahaan harus bertanggungjawabkan dengan metode ekuitas. Kesimpulannya yaitu penyajian laporan. Pada PSAK nomor 65 menyatakan bahwa kepemilikan aset dan kewajiban dalam masing-masing perusahaan yang akan saling bergabung harus dicatat secara benar agar menghindari salah saji atau material dari masing-masing laporan keuangan. Pada PSAK nomor 15 menyatakan penyesuaian terhadap bagian laba investor atas laba rugi. Penyesuaian terhadap bagian laba investor atas laba rugi setelah akuisisi dilakukan untuk yang pertama, yaitu penyusutan aktiva tetap berdasarkan nilai wajarnya. Yang kedua, amortisasi atas selisih antar biaya perolehan dan bagian investor atas nilai wajar aktiva neto yang dapat diidentifikasi. Yang terakhir, yaitu penyamaan kebijakan akuntansi untuk transaksi dan peristiwa yang sama atau bila tidak dimungkinkan harus diungkapkan.
Pernyataan PSAK nomor 22 menyatakan bahwa PSAK nomor 22 membedakan penggabungan usaha sebagai akuisisi dan penyatuan kepemilikan. Suatu akuisisi akan terjadi bila salah satu perusahaan memperoleh kendali atas perusahaan lain yang diasumsikan terjadi bila salah satu perusahaan yang bergabung memperoleh lebih dari 50% dari hak suara pada perusahaan lain. Hal ini dimaksudkan untuk adanya pernyataan yang valid terhadap aktiva dan kewajiban dari masing-masing entitas menuju proses penyatuan kepemilikan yang nantinya akan berada pada satu manajemen. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.